Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu yang sudah menyaksikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas Lobby Negosiasi B. Kelompok 4 terdiri dari Marsyanda Rizky dengan NIM 222, Felicia Dame dengan NIM 224, Belva Fitria dengan NIM 237, saya sendiri Zahra Indah Safira dengan NIM 239, serta Nabila Hartati dengan NIM 247. Pada video kali ini, kami akan menunjukkan roleplay dengan kasus rumah sakit yang ingin membangun di lahan yang bersejarah. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Selamat datang di rapat hari ini, di rapat pembangunan rumah sakit bersejarah, yaitu ada dari Mbak Nabila dari pihak rumah sakit, ada dari Mbak Dame dari pihak komunitas budaya dan lingkungan, dan ada dari Mbak Belva yaitu Pemda. Oke, saya mulai rapatnya kali ini. Baik, terima kasih Mbak Aca ya sudah membuka untuk rapat pada hari ini. Kami tentunya dari pihak rumah sakit ingin membangun rumah sakit demi memperluas akses kesehatan warga. Dan berdasarkan hasil riset yang telah kami telah juga, khususnya untuk lokasi dan kebutuhan masyarakat, area ini sangat strategis dan sangat ideal ya untuk dibangun sebuah rumah sakit. Ya betul, yang tadi sudah Mbak Nabila mention, saya juga dari perwakilan Pemda juga sudah mengkaji ulang dan membaca-baca, itu juga memang kami sangat mendukung upaya kesehatan ini untuk ditingkatkan ya, untuk menjadi pelayanan kesehatan. Tapi kami juga memahami sih adanya sensitivitas budaya di lingkungan itu. Jadi di sini kami sebagai Pemda ingin mendengarkan dari semua belah pihak, dari Mbak Nabila dari pihak rumah sakit dan juga Mbak Dame dari pihak komunitas. Sebelumnya terima kasih ya Mbak Nabila, Mbak Belva. Kalau dari komunitas kami ya merasa kalau lahan itu bukan cuma sekedar tanah kosong ya, tapi itu juga bagian dari sejarah kami. Karena kan di sana ada peninggalan leluhur, dan yang paling penting itu ya ada nilai spiritual yang memang kami sudah rawat secara turun-menurun. Maka dari itu ya kami menolak adanya pembangunan di atas situ-situ. Barusan kita melihat tahap pertama dari lobby dan negosiasi, di mana semua pihak menyampaikan kebutuhannya, seperti rumah sakit yang membutuhkan lahan untuk kebutuhan kesehatan, Pemda sebagai penengah, dan komunitas yang menyampaikan kekhawatirannya terhadap lahan yang memiliki sejarah. Oke, terima kasih ya Mbak Dame. Tentunya kami tidak bermaksud untuk mengabaikan nilai budaya ya. Dan kalau memang ada bagian-bagian sakral, kami tentunya dari pihak rumah sakit bersedia untuk mendesain ulang agar area itu tetap terjaga. Iya, saya paham ya Mbak Nabila, tapi bagi kami ya mendesain ulang itu nggak cukup Bu. Karena di sini kami ingin ada kajian arkeologisnya dan berpisah bahwa area tertentu itu boleh digunakan. Begini ya, karena situs sejarah itu sebenarnya tidak bisa dilakukan hanya dengan kompensasi aja. Sebagai dari program Pemda tadi sudah diusulkan, sebenarnya akan memberikan saran nih, bagaimana nih kalau misalnya kita juga akan membentuk tim kajian yang independen nih. Jadi nanti kita akan melibatkan arkeolog yang tadi pada minta, dan juga akan perwakilan dari komunitas, dan tentu juga akan ada dari rumah sakit yang ikut terlibat untuk meneliti kemungkinan kompromi zona nih, kira-kira apakah aman di sini dan apa aja yang harus bisa dibangun dan mana yang harus dilindungi. Dan tentunya nanti mungkin ini sih menjadi tim yang memang independen yang sudah saya sebutkan ya, jadi nanti semua akan ikut terlibat begitu. Ya, asal komunitas kami ya harus dilibatkan juga ya, dan harus secara aktif. Jadi ya bisa dibilang jangan cuma jadi pelengkap rapat aja ya. Dan kalau misalnya itu dilakukan, tentunya kami terbuka untuk berdiskusi lebih jauh. Di tahap kedua ini, negosiasi sudah mulai berkembang, di mana pihak rumah sakit membuka ruang diskusi, Pemda yang menawarkan solusi berupa tim kajian, serta komunitas yang tetap mempertahankan prinsip, tetapi mulai menunjukkan fleksibilitas. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam lobby dan negosiasi, fleksibilitas dan itikat baik menjadi kunci agar diskusi tidak buntu. Mungkin kita sepakat ya untuk menghentikan sementara proses pembangunan hingga kajian tersebut selesai, dan tentunya dari pihak rumah sakit juga dia mendanai sebagian proses riset kajian tersebut. Ya boleh saja. Nah, dari kami juga akan menunjuk perwakilan dari komunitas adat dan budaya untuk ada di tim kajian ya, tentunya sebagai perwakilan. Dan untuk lokasinya juga pasti harus benar-benar diteliti ya sebelum ada aktivitas apapun. Ya tentu saja Mbak Dame, itu kan menjadi kerja pertama tim kami ya, karena tentunya tim ini akan langsung kerja di dalam 2 minggu ke depan.
dan tentunya hasilnya akan menjadi dasar legal nih apakah layak ini lahannya untuk dibangun atau mungkin memungkinkan kita untuk mencari pembangunan lain di lokasi lain yang mungkin lebih strategis dan semacamnya. Mungkin itu sih yang akan kami tingkatkan dan tentu akan kita report ke Badan Ekonomitas dan juga Mbak Nabila di rumah sakit. Negosiasi adalah mencapai solusi bersama, tetapi tidak semua tuntutan dapat dipenuhi dan ada beberapa kesepakatan, seperti kajian independen, memberhentikan pembangunan sementara, serta mengajak komunitas secara aktif. Lobi negosiasi yang sehat bukan tentang menang dan kalah, tetapi bagaimana cara menemukan solusi dan jalan tengahnya. Baik, rapat kali ini saya simpulkan bahwasannya sudah ada titik tengah dari semua belah pihak, dari pihak rumah sakit Mbak Nabila, pihak komunitas dari Mbak Dami, dan pihak Pemda dari Mbak Belva. Oke, terima kasih untuk rapat kali ini. Saya tutup. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Terima kasih. Terima kasih, baik, senang bekerja sama ya. Terima kasih. Sekian simulasi contoh lobi dan negosiasi dengan kasus rumah sakit yang ingin membangun di lahan yang bersejarah. Semoga contoh ini dapat menjadi gambaran bagaimana penyelesaian konflik kepentingan bisa diselesaikan melalui komunikasi, empati, dan kolaborasi.